Jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Sebelum kita melaksanakan ibadah Minggu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam berita jemaat Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Yang pertama, kami atas nama Majelis Jemaat GKS Sinar Kasih mengucapkan selamat beribadah secara mandiri dari rumah tangga masing-masing kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah iman kita semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mengumpulkan persembahan baik melalui kotak yang tersedia di muka Pastori 2 maupun melalui transfer rekening bank. Biarlah berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan jemaat sekalian. Yang ketiga, untuk berita keuangan dan berita pelayanan secara lengkap, jemaat Tuhan dapat melihat dalam bentuk PDF yang dikirim melalui WA grup jemaat. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pada minggu ini merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Semoga dengan kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan, membawa kita untuk semakin hidup dalam syukur dan pengandalan akan Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ibadah Minggu menggunakan liturgi Minggu Adventus yang pertama. Dan kita akan memasuki ibadah Minggu yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ilin Natalia Hawini, MTH, dan didampingi oleh liturgus Ibu Diakun Wartini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi bersama dari NKB nomor 1 ayat 1 dan 2, dan pada ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita dalam rangka kita memasuki Minggu Adventus yang pertama, diambil dari Mazmur 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta Jemaat Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sering melanggar hukum-hukum-Mu. Kami sering berbuat dosa oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami. Amin. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Lihat, Raja-Mu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Surya
Saudara-saudara, sebelum kita membaca berita Advent, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan berita Advent diambil dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop doa, pengakuan dan permohonan Israel yang berbunyi demikian. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat, seolah Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan, firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Saat ini kami anak-anak-Mu rindu ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon terang kuasa Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami mengerti maksud Tuhan. Terlebih-lebih dimampukan untuk melakukan di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu pada saat ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu 29 November tahun 2020, terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-37. Markus 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Ada dua perikop. Perikop pertama, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan perikop yang kedua, nasihat supaya berjaga-jaga. Saya bacakan bagi kita demikian bunyinya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Waktu terus bergulir dengan pasti. Tidak terasa hari ini kita umat Kristiani sudah memasuki Minggu Adventus yang pertama. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kekuatan dan semangat bagi kita di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia pada saat ini. Jemaat Tuhan, kalau dilihat dari arti, kata Adventus ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kedatangan. Minggu Adventus berarti minggu-minggu penantian atau persiapan menyongsong suatu peristiwa penting dalam sejarah penyelamatan Allah atas dunia, yaitu persiapan kedatangan Sang Bayi Yesus di Bethlehem yang kita kenal dengan Natal. Karena Minggu Adventus terletak di depan atau sebelum Natal. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, yang lebih mendasar Adventus mau mengajak kita semua untuk mengarahkan mata, hati, dan iman kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana kedatangan Kristus yang kedua kali mengandung konsekuensi radikal bagi keselamatan kita umat manusia. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau yang lebih dikenal dengan kata parousia selalu merupakan misteri atau rahasia. Kapan, saat, dan waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi bagi Yesus yang paling penting bukanlah soal hari kedatangannya sendiri, tetapi bagaimana setiap orang mempersiapkan diri dengan benar
hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Supaya ketika hari itu tiba, maka semua orang tidak ada yang binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang hari Tuhan atau yang lebih umum dikenal oleh kita yaitu hari kiamat, ada banyak ramalan-ramalan manusia yang menyebutkan kapan, waktu, dan saat itu tiba. Saya ingat betul dulu waktu saya masih bertugas di wilayah Lamandau tahun 1998, ada satu tabloid yang di dalamnya berisi ramalan bahwa pada tahun 2000 kesudahan alam semesta atau kiamat itu terjadi. Kemudian ada juga yang meramal pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan kiamat. Dan ada banyak lagi ramalan-ramalan yang lainnya, tapi sejarah membuktikan tidak ada satupun dari ramalan-ramalan itu terbukti. Dan tentang akhir zaman, Yesus menegaskan dalam ayat 32 nas kita, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, janganlah kita menyibukkan diri dengan ramalan-ramalan manusia yang pengetahuannya serba terbatas. Tetapi marilah kita percaya kepada firman Tuhan yang sudah Dia sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyaksikan bahwa sebelum saat dan waktu itu tiba akan didahului dengan tanda-tanda. Dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, dan juga dalam nas Injil sinoptik yang lainnya, mengatakan bahwa hari Tuhan itu didahului dengan tanda-tanda seperti tampilnya para penyesat dengan mengatasnamakan diri sebagai utusan Allah. Bahkan yang lebih ekstrim, ada yang mengaku sebagai Allah itu sendiri. Lalu terjadi peperangan di mana-mana, pemberontakan besar-besaran, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Orang-orang percaya ditangkap, disiksa, dianiaya, dipenjara, dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Kasih menjadi dingin di antara orang tua, anak, saudara-saudara. Orang percaya dibenci karena nama Tuhan. Hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit akan terjadi. Matahari akan menjadi gelap dan bumi tidak bercahaya lagi. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Deru gelora laut yang dahsyat membuat kebingungan bangsa yang ada di bumi. Dan ini membuat siapapun akan merasa takut, cemas, gentar, dan lain sebagainya. Jadi intinya, mau dikatakan kepada kita bersama bahwa sebelum hari Tuhan itu datang, firman Tuhan mengatakan selalu didahului dengan tanda-tanda. Laksana pohon ara bertunas yang menandakan bahwa musim panas itu telah tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam teks nas kita Tuhan Yesus menegaskan akan setiap apa yang telah Ia katakan tentang segala sesuatu. Dalam ayat 31 nas kita dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mau katakan bahwa apa yang sudah Ia katakan akan Ia tepati. Apa yang telah Ia ucapkan akan Ia genapi.
Sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Yesus tidak akan berlalu. Perkataan Yesus tidak akan berubah, ya dan amin, dan tetap kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, apabila tidak ada yang mengetahui kapan hari Tuhan itu datang, maka tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh umat Tuhan, oleh kita sekalian, selain kita berjaga-jaga. Jika saat ini kita semua sudah melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, maka itu sirene bagi orang percaya, bagi kita semua untuk berjaga-jaga. Dalam teks nas kita secara berulang-ulang dinasehati kepada umat Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga. Kita lihat di dalam ayat 33, ayat 35, ayat 37, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Karena itu berjaga-jagalah, kukatakan kepadamu semua, berjaga-jagalah. Saudara-saudara, dengan pengulangan beberapa kali kata berjaga-jaga, sesungguhnya Tuhan Yesus menegaskan betapa pentingnya sikap dan tindakan berjaga-jaga. Sebab dalam kata berjaga-jaga terkandung suatu tindakan yang selalu siap sedia atau dalam kewaspadaan yang tinggi. Seperti para hamba yang menanti kedatangan tuannya. Entah ia pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Jadi ketika para hamba itu berjaga-jaga, siap sedia dan waspada, tidak seorang pun yang kedapatan sedang tertidur saat sang Tuhan itu datang kembali. Itu dapat kita bandingkan dengan ayat firman Tuhan di ayat yang ke-35. Karena itu apapun yang terjadi dalam masa menanti kedatangan Tuhan, umat Tuhan wajib siap sedia dan waspada. Seperti 5 gadis bijaksana dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Selalu membawa minyak dalam buli-buli mereka, sehingga pelitanya tidak pernah padam ketika sang Tuhan itu datang. Pertanyaan dalam iman, apa yang harus kita lakukan di dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam sikap tindakan berjaga-jaga? Pertama, kita harus hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan, ia tidak akan menyerah dalam perjalanan iman mengiring Yesus. Sekalipun banyak tantangan, persoalan, dan pergumulan yang ia hadapi. Kasih dan kesetiaannya tetap melekat kuat kepada Sang Penebus Juru Selamat dunia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, dan seterusnya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini keyakinan iman Rasul Paulus. Dan saya berharap bahwa keyakinan iman seperti ini harus menjadi keyakinan iman serta tekad kita bersama-sama di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Yang kedua, waktu yang masih diberi bagi kita dalam masa penantian adalah masa anugerah. Karena itu dalam masa anugerah ini, mari kita bersama-sama hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau selama ini kita bagaikan domba yang tersesat, jauh pergi meninggalkan Sang Gembala yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk bertobat, berpaling, dan kembali hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Lalu kita melihat di dalam
apa yang sudah diucapkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam menanti Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis katakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan diratakan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Semua kita pasti rindu melihat keselamatan daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh senantiasa hidup di dalam masa anugerah ini dengan kita hidup di dalam kesetiaan, di dalam kebenaran, dan kita berpaling dari jalan-jalan yang jahat. Yang ketiga, di dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua, kepada kita diingatkan agar kita melakukan bagian kita dengan taat dan setia. Sebab saatnya nanti kita bersama akan diminta pertanggungjawaban atas setiap kepercayaan yang Tuhan sudah beri. Biarlah pada saatnya nanti dengan sukacita kita akan mendengar suara Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selamat merayakan Minggu Adventus yang pertama. Tuhan Yesus menolong kita dalam melakukan perintahnya dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan diberkati dengan sebuah puji-pujian yang disampaikan oleh grup Mawar Saron. Kepada grup Mawar Saron dipersilahkan untuk menyampaikan puji-pujiannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala.
bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, pada Tuhan Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah bersama-sama mendengar firman-Mu.
biarlah di dalam kami memasuki masa Adventus ini, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia, hidup di dalam Tuhan, menggunakan masa anugerah ini dengan penuh tanggung jawab, beriman sungguh kepada Tuhan, dan tidak tergoyahkan oleh satu apapun juga. Dan kami tetap menunjukkan kasih kami kepada Tuhan hingga akhir. Tolong mampukan kami Tuhan, di dalam kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan biarlah kelak kami akan mendengar suara Tuhan berkata, "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang setia." Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan biarlah hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan Yesus, di Minggu Adventus ini, hamba mau berdoa secara khusus bagi warga jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam menghadapi segala keadaan hidup. Karena sakit penyakit, karena duka cita, karena persoalan dalam rumah tangga dan pekerjaan, atau karena berbagai macam hal yang tak terkatakan di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh merasakan akan lawatan dan jamahan tangan kasih Tuhan, yang menghibur, yang menguatkan, yang menolong, dan yang memampukan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita di tengah-tengah berbagai macam keadaan. Dan biarlah mereka melihat dengan mata jasmani dan rohani mereka, sesungguhnya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang berharap, percaya, dan terus mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena tahun ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merayakan minggu-minggu Adventus. Dan biarlah Tuhan memberkati sekalian kami di dalam menjalani keseharian hidup kami selanjutnya bersama dengan orang-orang yang masih Tuhan percayakan ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk hormat, puji, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini. Biarlah gereja-Mu tetap dimampukan untuk melayani dalam berbagai macam situasi dan keadaan. Berkatilah para hamba-hamba-Mu, biarlah semangat kami dalam melayani tidak pernah kendor. Api Roh Suci Tuhan terus menyala-nyala dalam hati dan hidup kami, sehingga kami lebih sungguh lagi melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih sungguh melayani kami dengan kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Berkatilah mereka ya Tuhan di dalam memimpin negeri ini. Beri hikmat kepada mereka, teristimewa di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang terjadi di negeri ini. Kami percaya negeri ini ada karena seizin Tuhan. Dan kami percaya bahwa para pemimpin kami adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menyatakan kasih kepada semua orang. Biarlah mereka terus dikuatkan, diberi Tuhan kesehatan, diberkati rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk pelaksanaan pemilu yang akan dilangsungkan pada tanggal 9 Desember nanti. Mohon berkatilah ya Tuhan semua orang yang terlibat di dalamnya, baik calon-calon dari kepala daerah maupun semua orang yang mempersiapkan dalam rangka pemilihan pada tanggal 9 nanti, KPU dan lain sebagainya. Berkatilah semua orang ya Tuhan.
Dan biarlah dianugerahkan kesehatan, kekuatan, teristimewa kerinduan kami agar masing-masing boleh menahan diri sehingga negeri ini tetap damai dan aman. Kami semua dapat menyalurkan hak suara kami pada tanggal 9 nanti. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap orang untuk melakukan yang terbaik. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, secara khusus untuk tim para medis, para dokter, tim relawan yang menangani COVID-19. Biarlah mereka diberikan oleh Tuhan semangat, kesehatan, sehingga melalui mereka para pasien dapat terawat dengan baik. Dan kami rindu agar semua orang yang sakit boleh sembuh pulih, sehat kembali, dapat berkumpul dengan keluarga. Dan semua tim relawan, dokter, perawat juga dianugerahkan kesehatan oleh Tuhan. Dan mereka pun dapat menikmati hari-hari selanjutnya bersama dengan keluarga tercinta. Kami mempertaruhkan hidup masa depan warga jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Mungkin ada yang mengalami kesulitan pekerjaan karena dampak dari situasi sekarang ini, kesulitan ekonomi. Biarlah kami tidak pernah berputus asa, kami terus berharap, kami terus percaya, kami terus mengimani bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Sang Gembala yang baik akan menuntun kami ke mata air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau, sehingga kami tetap tercukupkan dalam segala sesuatu. Kami berterima kasih untuk usia yang bertambah, baik kelahiran maupun perkawinan bagi jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini. Biarlah dengan anugerah kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga, membawa jemaat Tuhan untuk semakin hidup dalam Tuhan dan untuk semakin selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami naikkan doa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, 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 amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan,
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan syukur. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkaulah sumber berkat, segala yang kami miliki adalah dari Tuhan dan pemberian dari-Mu. Dalam kebersamaan kami ini, kami hendak menyatakan syukur kepadamu dengan persembahan. Mampukanlah kami untuk dapat menyerahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami serahkan dengan sukacita dapat menjadi berkat dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah nas firman Tuhan yang akan mengantarkan kita dalam memberikan persembahan yang terdapat di dalam Yesaya 60 ayat 6b. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sementara persembahan kita serahkan, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai diedarkan. Putri Sion, nyanyilah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
jemaat silahkan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Selamat merayakan Adventus yang pertama. Biarlah kasih Tuhan semakin memberkati kita dalam segala keadaan. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Yesus